Jumpa lagi dalam Bincang Jumat bersama Kiai Haji Abu Bakar Abdul Jalil atau biasa dipanggil Gus Ab, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Bantar Kidul dan sekaligus Ketua PCNU Kota Kediri. Terima kasih. Jadi yang pertama harus kita pahami bersama bahwa Quran sudah mengatakan qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Jadi sesuatu yang terjadi pada diri kita ini tidak lepas dari takdir Allah Ta'ala. Adapun wabah ini tidak juga lepas dari selain takdir, karena olah pekerjaan dan sikap perilaku kita yang mungkin punya banyak kesalahan terhadap Allah Ta'ala sehingga diberi wabah semacam ini. Sebab kerusakan yang ada di muka bumi ini tidak lepas dari karena perilaku manusia yang tidak dibenarkan oleh agama. Itu yang harus kita pahami. Oleh karenanya resep yang harus kita jalankan dalam menghadapi ini, pertanyaan mari kita perbanyak istighfar, mohon ampunan, istighfar atas kesalahan yang kita lakukan selama ini sehingga kita diberi wabah. Yang kedua, tentu kita juga harus introspeksi kira-kira apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan ini sangat melanggar dari tuntunan syariat yang ada. Dan yang ketiga, selain istighfar atau introspeksi, muhasabah, itu adalah sabar. Sabar dalam menghadapi. Sabar ini ada 4 macam. Ada sabar menjalankan kewajiban, as-sabru ala ta'ah. Kemudian ada as-sabru ala tarkil ma'siyah, atau sabar menghadapi menghindari larangan-larangan. Kemudian yang ketiga as-sabru alal musibah. Nah, ini sabar menghadapi musibah bencana. Dan yang keempat adalah as-sabru ala ikhtilafir ra'i, sabar menghadapi perbedaan. Sehingga di dalam hal ini saya kira ada 2 sabar yang perlu kita terapkan, yakni as-sabru alal musibah, yang kedua adalah as-sabru ala ikhtilafir ra'i. Masalah pandemi ini sangatlah banyak orang punya pendapat. Dari ahli ekonomi itu mengedepankan perspektif ekonomi, yang penting ekonomi jalan, protokol kesehatan dilakukan, itu juga benar. Dari ahli kesehatan bahwa yang penting adalah kita sehat, tidak perlu membangun ekonomi dulu, sebab sehat itu jauh lebih penting daripada yang lain. Saya kira itu semuanya benar. Kita tidak perlu menyalahkan antara ahli ekonomi dan ahli kesehatan. Semua mari kita jaga, kita menghormati pendapat masing-masing ahli, dan kita tetap berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dalam menghadapi ini kita diberi kesabaran, sekaligus juga ada manfaatnya. Di samping ada kelompok tertentu yang mungkin hari ini tidak bisa bangkit, mati ekonominya, tetapi pasti ada hikmah, ada manfaat, ada yang bisa mengambil hikmah di balik musibah itu. Saya kira inilah gambaran miniatur dunia, ada senang dan ada susah. Toh susah yang hanya 3 bulan atau 4 bulan ini, anggap aja mungkin 6 bulan secara keseluruhan, tapi kita sudah diberi kenikmatan yang sudah sekian tahun. Ya, memang yang sering kita dengar bahwa sejarah Islam pada zaman sahabat terkait dengan wabah atau ta'un ini memang dulu pernah terjadi. Jadi artinya bukan kali ini saja terjadinya wabah, di zaman era dulu juga ada. Makanya terus para sahabat pun juga berbeda pendapat. Berpendapat ada yang mengatakan kita harus usaha, kita harus menghindar, itu bagian daripada takdir Allah. Ada yang takut, tidak takut dengan takdir Allah Ta'ala sehingga dia menerjang larangan-larangannya, toh pada akhirnya juga mendapat musibah itu sendiri. Artinya apa? Para sahabat dulu juga berselisih pendapat,
yang sama-sama punya referensi dasar hukum, namun ini sama-sama benarnya, semua benar gitu. Ya, jadi kita banyak arahan tuntunan dari para ulama yang populer itu kita baca di Khamsatun udfi biha harrul wabail hatimah al mustafa wal murtado wa benauma wa fatimah. Itu kan bacaan yang dibaca pada saat menghadapi wabah, yang ketepatan 5 orang itu dibuat tawasul untuk kita di Khamsatun udfi biha harrul wabail hatimah al mustafa wal murtado wa benauma fatimah. Ini kita wasilah kepada Nabi, kepada putrinya, kemudian putranya. Ini menunjukkan bagian daripada wasilah kita kepada 5 orang itu agar kita diselamatkan dari wabah. Itu yang populer kita dengar di Khamsatun Udhiyah dan seterusnya. Ada lagi yang doa khusus wabah juga ada. Kami juga menyebarkan atau menyampaikan hal itu pada masyarakat banyak, dan itu juga kita baca bareng-bareng di masjid. Saya sararin sih tidak hafal karena itu 2 lembar. Jadi 2 lembar doa itu yang khusus untuk wabah. Ada lagi yang meraktekkan dalam menghadapi wabah ini supaya memantapkan kita juga mantap, yakin, optimis. Itu ada yang dengan media air kelapa hijau. Air kelapa hijau diminum, sebelum minum membaca Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi 1 kali, kemudian wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muktahimi itu 7 kali. Terakhir ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karami sekali. Jadi Maulaya sekali, wal habib 7 kali, kemudian ya Rabbi sekali. Setelah baca itu baru minum air kelapa hijau itu. Nah, minumnya cukup sekali, kemudian setiap harinya kita baca Maulaya Burdah itu setiap hari untuk wiridan. Itu ada yang mempraktekkan begitu. Ini saya kira juga bagus untuk kita lakukan, toh juga tidak terlalu berat. Oke. Terima kasih Gus Ab waktunya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. RKTV selalu dinanti.